Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di pembahasan ini kita akan melanjutkan untuk teknik dari static road ya. Di sini kita akan bahas teknik keempat dari static road itu yaitu floating static road. Jadi ini teknik terakhir yang digunakan oleh si static road, bagaimana dari sumber ke tujuan bisa berkomunikasi. Jadi ketika bicara dari sumber ke tujuan itu bisa ini ya, bisa simple sampai kompleks gitu artinya. Nah, di sini bisa kita lihat di topologi sebelumnya juga topologi untuk beberapa teknik sebelumnya, ada standar, kemudian ada default static road, kemudian ada summary static road. Jadi di sini saya jelaskan dulu sedikit ya. Di sini floating static road itu jadi static road yang digunakan untuk menyediakan jalur cadangan atau jalur backup ya, jalur backup ya. Ya, jalur backup ketika ada dua link dari misalnya ini ya dari branch ke misalnya ini ada branch gitu ya. Ada perangkat workstation-nya, anggap saja langsung ini router ya. Kemudian ini HO-nya gitu ya. Kemudian di sini satu, dua. Nah, ada dua jalur backup. Ini sebut primary link-nya misalnya. Nah, kemudian ini secondary link ya. Nah, jalur ini digunakan nanti untuk branch ke HO itu untuk saling melakukan failover ya. Nah, salah satu kegunaan si ini tadi floating static road ini, jadi ketika ada dua jalur dari branch sini ke HO ya, ini branch sini HO head office. Nah, semisal jalur satu kita menggunakan teknik ini ya, misalnya ada MPLS kita create, kemudian di sini kita pakai internet VPN ya. Berarti sifatnya nanti ketika VPN kita terapkan, berarti sifatnya nanti private ya jadinya. Nah, kemudian di primary link ini nanti kita terapkan yang namanya ini EGRP ya. Ini salah satu routing dynamic ya. Salah satu routing dynamic. Kemudian untuk jalur backupnya itu kita gunakan si floating static route ya. Floating static route. Nah, ini kita gunakan. Untuk apa? Jadi ketika jalur primary ini file, ini misalnya file gitu ya, atau gagal gitu. Gagal itu bisa banyak mengakibatkan misalnya gangguan link, itu bisa gangguan fisik, misalnya ketika menggunakan fiber optik, FO cut gitu ya, kemudian menggunakan radio link, itu bisa apa? Obstacle misalnya tiba-tiba ada di tengah konektivitas mereka ini ada bangunan atau ada sejenisnya dibuat sehingga menghalangi konektivitas point to point atau point to multi point radio link ini gitu ya. Nah, jadi di sini dalam contoh ini router bertukar informasi rute menggunakan IGRP. Jadi dia menggunakan dynamic routing gitu ya. Misalnya ini dari branch ya menuju ke HO-nya di sini menggunakan ini ya IGRP. Ini routing dynamic. Nah, jarak administratif atau AD-nya si EGRP ini itu nilainya 91. Dia lebih tinggi daripada si static routing. Artinya sebenarnya yang lebih bagus itu AD-nya si static routing karena nilainya 1 ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Tapi bisa diterapkan ini. Jadi ada dua rute tadi ini kita bisa terapkan routing dynamic, makanya ada pernyataan kalau
routing dynamic dan statik itu tidak bisa dipisahkan, pasti saling terkait nantinya ketika kita membuat sebuah network infrastruktur yang mungkin bisa saja kompleks seperti ini ya. Dari branch headquarter-nya atau HU-nya ini itu menggunakan EGRP untuk private one-nya, kemudian untuk internetnya dia menggunakan misalnya ini si floating static route gitu ya. Nah, jika tautan one private gagal dan rute EGRP terjadi gangguan misalnya ya, atau anomali link dari tabel perutian, kemudian router itu akan memilih static route gitu. Nanti secara otomatis ini, nanti itu bisa diatur bagaimana si apa namanya nilai administratif distance itu bekerja gitu. Walaupun memang si ini AD-nya si EGRP ini lebih besar daripada AD-nya si static route. Nah, nanti untuk praktiknya kita praktikkan di ini ya, di static route saja ya. Belum antara dynamic dan static untuk praktiknya. Nah, untuk konfigurasinya itu, jadi dalam next hop static route hanya IP hop berikutnya yang ditentukan. Jadi interface output berasal dari hop berikutnya. Jadi sebagai contoh gitu. Ini contoh sederhana ya dari topologi yang saya buat. Ini ya. Ini jadi di sini di topologi kali ini yang sederhana ya. Jadi di router satu ini nanti kita buat menjadi dua link. Ini ada tambahan satu ya, saya lupa menambahkan di sini. Ya, di sini. Jadi ini menggunakan tadi ini SE, kemudian ini SE 0/0/1. Nah, di sini SE 0/0/0, satu sudah digunakan ya. Ini 01, 00, kemudian ini 01 di sini. Nah, IP-nya nanti kita set 10.10.10.0/24 ya, di sini titik 2, nanti di sini titik 1 gitu ya. Perhatikan ini dan ini titik 2-nya ya. Nah, jadi nanti ketika dari router 1 menuju router 2 misalnya tujuan primary link-nya itu kita buat PC1 itu ketika akan menuju ke PC3 itu jalurnya itu melewati router 1, router 2, ke router 3 gitu ya. Sampailah nanti ke PC3. Nah, kemudian kalau rute ini gagal, misalnya nanti kita shutdown ya port interface ini, di sini serial 00, kemudian di sini serial 01, itu kita shutdown ya. Nah, secara otomatis nanti akan melewatkan ini koneksi dari router 1 menuju PC3 ini ya, dari sini ke sini itu akan melewatkan ini koneksi yang kita buat, koneksi baru yang kita buat ini tadi ya, itu secara otomatis. Nah, baris perintahnya kita lihat seperti ini. Jadi kita buat jadi ini kan nanti misalnya banyak workstation-nya gitu ya. Ketika bicara nanti ketika kita buat failover. Jadi ketika jalur ini ke sini file ya. Jalur ini ke sini file, secara otomatis jalur dari sini ke sini akan melakukan backup, sederhananya seperti itu. Nah, baris perintah atau sintaks yang kita buat di router 1 untuk failover jaringan tersebut seperti ini, sederhana ya. Ini sederhana, yang kompleks juga banyak ketika jaringan itu lebih kompleks gitu ya. Jadi IP route ini kita tambahkan yang default static route, IP route ya. IP barisnya IP route 0000 ya, 2 kali untuk ininya. Di standar di default static route itu sudah kita bahas sebelumnya ya. 00 ini yang dua kali ini gunanya nanti bagaimana nanti membawa jaringan berapapun yang ada di belakangnya si router satu ini gitu. Misalnya di sini nanti ada perangkat router gitu ya, terhubung ke workstation misalnya gitu ya. Nah, itu akan dibawanya.
tujuannya itu sama di sini buat interface di sini. IP-nya itu 172.16.2.2. Kemudian satu lagi kita buat sama IP route ya 00000000. Kemudian ini jalur dari sini menuju ini gitu ya. Tadi IP-nya kita buat 10.10.10.0, di sini titik 2-nya, di sini titik 1-nya. Nah, di sini titik 2 lawannya ya, seperti ini juga gitu. Nah, perhatikan di sini ada nilai, ini yang dimaksud nilai administratif. Jadi bisa kita buat misalnya kalau static route itu sudah static route itu AD-nya tadi 1 ya. Nah, 1 berarti sudah dipakai ini. Nah, tentukan di sini AD-nya itu lebih besar dari 1 ya. Ada 2 misalnya 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya buat misalnya 5 gitu AD-nya. Jadi nanti jalur pertama yang dipakai itu ini karena nilai AD-nya lebih kecil. Jadi kalau bicara Protean, jadi nilai yang lebih kecil yang digunakan ya untuk mencari jalur terbaik si router itu menuju tujuannya. Jadi misalnya AD-nya itu tadi dari sini ke sini itu 1, ini ke sini itu 5. Walaupun misalnya ini paling dekat langsung ke sini gitu. Tapi ketika kita buat ini 5, di sini 1, kemudian nanti juga di sini misalnya 1, itu yang dicari router ketujuannya untuk routing table-nya itu proteinnya itu akan memilih jalur yang lebih kecil, nilai AD-nya ya, administrative distance. Nanti berbeda dengan dynamic routing ya. Nah, di sini saya tentukan 5 ya, dari sini ke sini 5, dari sini ke sini itu 1 gitu. Nah, kemudian kita bisa verifikasi show IP route ya. Nah, nanti ini bisa kita lihat 0.0.0.0/0 ini administrative distance itu dia akan melewati terlebih dahulu ini gitu, ya. Nah, kita bisa praktikkan. Nah, sama juga di sini ya. Nah, kita praktikkan di sini saya sudah ada buat untuk jadi di sini sebentar ya, saya buka untuk packet tracernya. Nah, di sini jadi misalnya di sini bisa kita lihat terlebih dahulu ya. Kita verifikasi enable show IP route. Nah, di sini saya sudah set ini untuk ininya tadi baris perintah atau sintaksnya untuk floating static route itu ya. Saya hapus terlebih dahulu ya. No IP route 0.0.0 spasi titik 0.0.0 72 19.2.2 kemudian no ini 10.10.10.2. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi di sini sudah saya tambahkan. Jadi jalur ketika misalnya ini misalnya ya, ketika PC1 akan berkomunikasi ke PC3. Nah, rute terbaiknya yang ditentukan si router menuju ke tujuan itu melalui ini. Dari router 1 ke router 2 ya. Dari router 1 ke router 2 kemudian ke router 3 gitu ya. Itu jalur terbaiknya karena nilai AD-nya itu nanti di set 1 gitu ya, nilai administrative distance-nya ya. Kemudian ketika link ini file gitu ya, link ini file misalnya ya, ini file linknya gitu ya, ini file gitu, gagal gitu atau terjadi gangguan gitu. Nah, secara otomatis router 1 akan menentukan rutenya dari router 1 ini ke ya langsung ke router 3 itu melewati link ini yang di sini, yang dari bawah ini ke sini gitu ya. Karena tadi kita sudah set untuk administrative distance-nya ya.
Maksudnya di sini seperti ini ya. Misalnya saya set configure terminal. Jadi berapapun IP route, ini artinya 0.0.0, spasi 0.0.0.0. Nah ini artinya berapapun network yang ada di belakang router 1, itu akan dibawa oleh si router 1 melalui itu antarmuka atau interface untuk IP address ini tadi ya. 172.16.2.2. Ini artinya. Ini yang pertama untuk jalur terbaik ketika router 1 melakukan protean untuk table routingnya. Nah yang kedua itu ini langsung tadi dari router 1 ke router 3 untuk lawannya itu di sana di sebelah kanan tadi ada 10.10.10.2. Nah kita buat nilai administratif distance-nya di sini ya. Jadi kita buat ya. Nah ini di sini bisa 2, 3, 4 gitu ya, bisa kita set. Di sini misalnya saya set 5 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat show IP route ya. Nah, di sini ada tanda ini ya, diperhatikan tanda bintang. Nah, ini artinya kandidat default. Jadi ini jalur pertama nanti yang akan digunakan ya. So run ini tadi ya yang sudah di set nilai 5 tadi. Ini administrative distance namanya. Nah, kita tes gitu. Misalnya saya lakukan verifikasi menggunakan traceroute ya atau tracer ya. Misalnya tracer misalnya ke PC ini ya. Ke PC 3 ini IP-nya 2.10 ya. 192 terlebih dahulu saya ping ya untuk memastikan 2.10. Nah, sini sudah reachable atau replay ya. Nah, kemudian saya cari dengan trace ya 192.168.2.10. Nah, coba diperhatikan jalurnya itu yang pertama melalui routernya interface gig 0/1. Kemudian ini jalur terbaiknya ditentukannya tadi ya. Ini tadi ya. Ini tadi jalur terbaiknya yang dipilih ya. Bisa terlihat ya. Menuju ke router 2 sampai ke router 3 dan ini terakhir tujuannya ya. Bisa dilihat ya. Kemudian link ini kita shutdown ini interface SE 0/0/0, kemudian ini yang mengarah ke router 3 SE 0/0/1. Nah, ini kita shutdown ya. Artinya misalnya gangguan itu link itu terjadi gangguan atau semacamnya. Configure terminal interface SE 0/0/0. Ini saya shutdown. Nah, sudah down ya. Kemudian interface SE 0/0/1. Ini saya shutdown juga. Nah, sudah down ya. Ini sudah merah kelihatan. Ini sudah merah, ini sudah merah. Nah, apakah secara otomatis PC1 ini akan fail over? Artinya secara otomatis over pindah dari sini sebelumnya menuju langsung ke sini dari router 1 ke router 3. Sini bisa kita verify lagi ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, hop-nya sebelumnya ada 1, dilewatinya 1, 2, 3 ketujuannya ya sampai tujuan 4. Nah, di sini langsung ke routernya di gateway-nya di gig 0/1, kemudian di ini jalur kedua tadi backupnya ya. Backupnya ini. Ini backupnya ya 10.10.10.2. Nah, di sini bisa kita lihat 10.10.2 kemudian ketujuannya. Ya, seperti itu untuk floating static route. Jadi bisa menjadikan si jalur sumber ke tujuan ketika berkomunikasi, ketika ada link cadangan atau link backup, si floating static route ini bisa kita gunakan untuk menaikkan kembali nilai administratif distance static route itu menjadi lebih tinggi untuk menjadi jalur cadangan ya ketika dikonfigurasi. Cukup sekian untuk floating static route. Silahkan kalau ada ditanyakan di kolom ini pertanyaan ataupun di kelas.
untuk pembahasan static route ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.